البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Masih membahas tentang hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu tasmiyatul atis, yaitu mendoakan atau menjawab doa orang, menjawab zikir orang yang bersin berbangkis ya, bersin. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita melakukan tasmid pakai tak, yaitu apa? Mengatakan yarhamukallah. Ada beberapa penafsiran tentang tasmid di sini, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala di dalam Fathul Bari. Maksudnya tasmid adalah yang ditafsirkan oleh Rasulullah sendiri, yaitu idza atasa faqala alhamdulillah faqulu lahu yarhamukallah. Dan ini adalah tafsir yang paling benar. Karena apa? Rasul yang menjelaskan langsung apa yang beliau inginkan. Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan tasmid ini seperti mana aslinya, yaitu apa? Merasa gembira dengan kesusahan orang lain. Tapi siapa yang dimaksud dengan kesusahan orang lain? Maksudnya adalah yaitu tasmid terhadap setan. Yaitu apa? Karena setan sebenarnya ingin menyakiti kita dan ini dan itu. Kemudian apa? Ketika orang ini mengucapkan alhamdulillah, kita gembira. Setan menjauh karena orang ini memuji Allah, bukan mencaci maki penyakitnya dan seterusnya. Sehingga pada hakikatnya ini terjadi tasmid juga. Kita gembira dengan kegagalan setan untuk mengganggu hamba yang sedang bersin tadi itu. Tapi tentunya makna yang pertama itu yang lebih tepat. Dan ini hukumnya adalah wajib sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Walaupun ada khilaf apakah ini fardunya adalah fardu kifayah ataukah fardu ain, maka kebanyakan ulama mengatakan fardu kifayah. Kalau satu orang sudah mendoakan, maka yang lain tidak perlu mendoakan. Dan ini pendapat yang sangat kuat. Walaupun pendapat Dohiriyah dan sebagian ulama yang lain mengatakan ini fardu ain. Karena Rasulullah mengatakan man sami'ahu falyaqul kadza. Barang siapa mendengar itu hendaknya dia mengucapkan yarhamukallah. Menunjukkan apa? Ini adalah fardu ain. Setiap orang hendaknya mendoakan itu. Dan dua pendapat ini sama-sama kuat, tapi yang lebih selamat adalah apa? Yaitu kita menjadikan itu, meyakini itu sebagai fardu ain dan kita kerjakan itu. Kalaupun itu fardu kifayah, maka tetap keutamaannya besar sebagaimana disebutkan oleh Abdul Ma'ali Al-Juwaini di dalam kitab beliau, kitab yang bagus Ighatsatul Umam. Yaitu apa? Bahwasanya dalam beberapa sudut pandang fardu kifayah ini lebih penting daripada fardu ain. Dalam masalah apa? Kalau fardu ain kalau tidak dikerjakan, maka orang ini dosa untuk dirinya sendiri. Sementara fardu kifayah kalau tidak dikerjakan, maka umat semuanya dosa, umat yang mendengar masalah ini tentunya. Makanya orang yang dia itu rela menduduki posisi sebagai umat di situ, mewakili umat, maka dia derajatnya sangat tinggi, kata Abdul Ma'ali. Dan ini pendapat yang sangat kuat. Dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Nahas Ad-Dimashqi di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar, menukilkan ucapan para muhaqqiqin. Kenapa? Karena orang ini betul-betul mewakili umat, menyebabkan umat selamat dari dosa. Maka dalam beberapa sudut pandang fardu kifayah ini lebih utama dan lebih penting daripada fardu ain. Bukan seluruh sudut pandang, tapi dalam sebagian sudut pandang semacam ini. Tayyib. Minimal hukumnya adalah apa? Dia wajib. Berarti kalau dia itu wajib, maka apa? Barang siapa meninggalkan itu dia berdosa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis siapa itu? Anak lupa namanya, Abu Burdah barangkali, anak dari Abu Musa Al-Asy'ari. Yaitu ketika itu dia bersin. Kemudian apa? Abu Musa Al-Asy'ari diam saja. Kemudian apa? Kemudian anak dari istri Abu Musa yang lain, salah seorang gadis, seorang wanita kecil, dia bersin. Kemudian mengucapkan alhamdulillah. Maka Abu Musa mengatakan yarhamukillah. Abu Burdah marah. Kemudian dia lapor ke ibunya. Ibu, ini Abah, ketika saya bersin, Abah diam saja. Ketika anak dari istri dia yang lain bersin, dia mengucapkan yarhamukallah, yarhamukillah. Maka ibu dari Abu Burdah datang kepada Abu Musa mengatakan, anakmu yang ini bersin, kamu diamkan saja. Sementara anakmu dari istrimu yang lain bersin, kamu doakan dia. Sudut pandangnya lain. Maka Abu Musa mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man atasa fahamidallah fashamidhu wa man lam yahmadillah falam tushamidhu. Barang siapa bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dia.
barang siapa bersin dan tidak memuji Allah, maka jangan engkau doakan dia. Nah, dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka aku tidak doakan dia. Sementara yang ini mengucapkan alhamdulillah, maka aku doakan dia. Ini menunjukkan apa? Ketegasan Abu Musa al-Asy'ari. Semuanya diletakkan sesuai dengan syariat, walaupun anak sendiri. Dan ini baik dalam pendidikan. Baik, jadi intinya adalah apa? Bahwasanya ini adalah termasuk hak muslim. Hak yang muslim yang bagaimana? Hadis ini tadi walaupun umum, kalau dia bersin kita doakan dia. Ini telah dikhususkan dengan lafaz-lafaz yang lain, seperti lafaz yang disebutkan berikut ini nanti, yaitu apa? Kalau dia memuji Allah, sebagaimana dalam hadis Abi Musa tadi dan juga hadis Abi Hurairah yang berikut ini. Kita baca langsung. Hakul muslim alal muslim sit. Hak muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau berjumpa dengan dia, maka ucapkan salam kepadanya. Dan ini menjelaskan bahwasanya hak yang disebutkan dalam hadis pertama itu bukan khusus untuk menjawab salam, tapi juga apa? Kita salami dia. Karena dia muslim, dia berhak mendapatkan salam. Rasulullah telah mengatakan aslim taslam. Masuklah Islam, niscaya engkau selamat. Maka orang muslim dia berhak untuk apa? Mendapatkan doa-doa kita. Tidak selalu ketika dia mengucapkan salam baru kita jawab. Bahkan kita apa? Jumpa dengan dia, maka hak dia untuk kita doakan. Walaupun apa? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Ali tidak bisalam ini mustahab. Memulai dengan salam ini mustahab. Ini menunjukkan hak itu tidak selalu wajib. Terkadang hukumnya adalah mustahab. Yang wajib adalah ketika apa? Menjawab salamnya itu. Tapi apa? Ini termasuk hak dia yang sangat ditekankan. Tayyib. Wa idza da'aka fa'ajib. Kalau dia memanggilmu, maka penuhi panggilan dia. Makanya diriwayatkan oleh lupa, tapi dia di Sahih Musnad, ada salah seorang wanita Ansar memanggil Rasulullah. Rasulullah mengatakan labbaik. Menunjukkan apa? Itu boleh mengucapkan labbaik walaupun tidak kepada apa? Tidak kepada Rasul, bahkan apa? Kepada muslimin yang lain. Asalkan apa? Tidak timbul fitnah, kata Imam Al-Wadi'i. Dan itu tidak apa-apa. Wa idastansahaka fansahlah. Dan kalau dia minta nasihat, maka berilah dia nasihat. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Di sini Rasulullah memberikan ikatan. Kalau dia bersin lalu dia memuji Allah, maka doakan dia dengan apa? Ucapan yarhamukallah tadi. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit maka jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia meninggal maka ikuti jenazah dia, iringi dia. Baik. Jadi kesimpulannya adalah untuk masalah bersin ini adalah apa? Wajib kalau orang itu mengucapkan alhamdulillah. Lalu bagaimana kalau dia itu adalah anak kecil? Disebutkan oleh para ulama di dalam syarah hadis ini, mereka berselisih pendapat. Ada yang mengatakan boleh orang tuanya itu mengatakan alhamdulillah, tapi yang lain mengatakan ibadah itu la tatanawab, ibadah yang bersifat individual semacam ini tidak saling diwakili. Maka apa? Tidak disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Tapi apa? Memang anaknya belum mampu, nanti aja diajari. Ketika sedikit sudah mulai paham atau sejak kecil diajari, sering mendengar lafaz alhamdulillah. Jadi niat kita bukan untuk apa? Untuk mewakili dia, tapi untuk mengajari dia. Nanti agar lama-lama anak paham. Setiap kali dia bersin, kenapa uminya atau ayahnya mengatakan alhamdulillah? Oh, berarti itulah yang betul. Bukan sebagai wakil, tapi apa? Kita sedang mengajari. Lalu bagaimana kalau seseorang itu sudah besar? Kemudian apa? Kadang dia lupa. Maka yang betul adalah apa? Dia dinasihati, diingatkan. Ini bagian dari apa? Yaitu memerintahkan kepada yang ma'ruf. Diingatkan, Rasulullah menyuruh demikian-demikian. Jadi apa? Tidak ada satu momentum pun kecuali ada zikir di situ. Sehingga kita tidak hanya selamat dari penyakit-penyakit tadi, tapi juga kita mendapatkan pahala zikir. Padahal keutamaan alhamdulillah itu besar. Rasulullah SAW mengatakan walhamdulillah tamla'ul mizan. Bahwasanya ucapan alhamdulillah ini akan memenuhi timbangan. Wa subhanallah alhamdulillah tamla'u au yamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi jarak antara langit dan bumi. Dijelaskan oleh para salaf, seandainya pahala zikir subhanallah alhamdulillah itu dibuat menjadi suatu bentuk makhluk, misalnya dia akan memenuhi seluruh ruangan antara langit dan bumi. Jarak 500 tahun, besar sekali itu. Maka menjadi jelas berat sekali untuk timbangan amal kita. Kalau sampai apa? Ada pahala subhanallah walhamdulillah walaupun cuma satu kali. Nah, kita ingatkan dia tentang keutamaan mengucapkan alhamdulillah dan seterusnya. Nah, diriwayatkan dengan sanad yang sahih, yaitu Imam Ibnu Mubarak rahimahullah mendengar seseorang bersin tapi nggak mengucapkan alhamdulillah. Maka apa? Imam Ibnu Mubarak mengatakan, kalau syariat Nabi, kalau engkau bersin, engkau mengucapkan apa? Dia bilang, alhamdulillah.
Langsung Ibnu Mubarak mengatakan, yarhamukallah. Tidak dianggap sebagai apa? Sebagai zikirnya. Langsung Ibnu Mubarak mengatakan, yarhamukallah. Enggak perlu apa memarahi dia. Kenapa tadi enggak bilang gitu? Kenapa engkau enggak mengerjakan sunnah Nabi? Kalau masih mudah untuk diajak bicara, tidak perlu apa? Pakai kalimat yang keras. Langsung didoakan oleh Ibnu Mubarak. Tayyib. Kemudian ada tadi disebutkan hakul muslim alal muslim 6. Yang lain apa itu? Ini ya, idastangsohaka fangsohlah. Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Ya, ini termasuk apa? Termasuk di dalam keumuman hadis Rasulullah SAW, hadis Jabir, karena Rasulullah SAW idza su'ila syai'an lam yaqul la. Rasulullah SAW kalau diminta sesuatu, beliau tidak mengatakan tidak. Apalagi ini masih masuk di dalam apa? Masuk di dalam kemampuan. Dimintai nasihat, maka berikan nasihat. Kalau kita tidak tahu nasihat apa yang sesuai, maka paling tidak apa? Nasihat untuk bertakwa kepada Allah. Karena apa? Itu adalah bagian dari apa? Bagian dari wasiat nabi-nabi yang terdahulu dan nabi yang yaitu di umat ini. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh aku telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian itu bertakwa kepada Allah. Dan ini adalah nasihat yang sangat bagus. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi punya Khatib Al-Baghdadi, ketika ada salah seorang murid minta wasiat kepada Imam Ahmad, maka Imam Ahmad ketika murid itu mau pergi, Imam Ahmad mengatakan apa? Wasiatku adalah engkau bertakwa kepada Allah. Nah, ini minimal seperti itu. Nah, kalau kita tahu keadaan dia apa, maka lebih bagus kita nasihati dia sesuai dengan keadaan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat mengatakan, "Ausini, berilah saya wasiat." Rasulullah mengatakan, "La taghdab, jangan engkau marah." Kata Ibnu Hajar, yaitu ini menunjukkan Rasulullah di dalam memberikan nasihat itu menyesuaikan dengan apa keadaan orangnya itu. Makanya terkadang Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ayyul islami khair?" Islam apa yang paling bagus? Rasulullah SAW mengatakan, "Antu ta'imat ta'am," yaitu engkau memberikan makanan. Ketika sahabat yang lain mengatakan, "Ayyul muslimina afdal?" Muslim mana yang paling utama? Rasulullah mengatakan apa itu? "Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi," yaitu orang yang kaum muslimin selamat dari lidah dia dan tangan dia. Kata Ibnu Hajar, ini menunjukkan bahwasanya nasihat itu disesuaikan dengan keadaan orang yang bertanya. Agar apa? Agar tepat sesuai dengan yang diperlukan oleh dia. Baik. Makanya kalau kita lihat orang ini miskin sekali, nggak perlu kita nasihatnya adalah jangan lupa nanti di akhir pekan ini engkau zakat. Nggak usah. Karena ini bukan kemampuan dia. Lihat kondisi dia. Dan ada kalimat yang bagus dari Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam Syarh Sunnah itu, "Man kataman nasihah, maka apa? Faqad khana Allah wa Rasul wal mu'minin." Barang siapa menyembunyikan nasihat, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul dan kepada kaum mukminin. Kenapa? Karena nasihat adalah bagian dari inti agama ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tamim Ad-Dari, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama ini adalah nasihat. Qulna liman? Kami bertanya, untuk siapa? Qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimatil muslimin wa ammatihim. Yaitu untuk Allah, maksudnya adalah kesetiaan kepada Allah dan Rasulnya dan kitabnya dan kepada para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam dari kalangan mereka. Semuanya berhak mendapatkan nasihat dan kesetiaan. Nah, perinciannya disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim itu. Masing-masing dinasihati sesuai dengan bidang dia, sesuai dengan posisi dia dan seterusnya. Tetap nasihat itu harus ada, tidak disembunyikan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.